warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, umur, rezeki kepada kita, kemudahan berbagai macam urusan yang kita terima hingga saat ini. Sangat banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, meskipun terkadang nikmat yang banyak itu hilang dalam pandangan mata kita disebabkan karena ada satu titik atau sedikit daripada cobaan yang Allah berikan kepada kita. Katakanlah mungkin di tempat kita mati lampu itu sedikit daripada cobaan, tetapi terkadang membuat kita hilang pandangan terhadap nikmat-nikmat yang lain yang amat besar yang Allah anugerahkan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita mampu memandang, melihat, menghitung nikmat-nikmat Allah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita yang lebih luas lagi. Selawat bertangkaikan salam dan lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan satu ayat Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah sebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafathahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yablisun. Kalau seandainya penduduk suatu bumi itu mereka beriman kepada Allah dan juga mereka bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan bukakan kepada mereka barakat, keberkahan-keberkahan dari penjuru langit. Minas sama itu artinya langit, wal ard dan daripada penjuru bumi. Tetapi di ujung ayat ini Allah menyebutkan mereka itu mendustakan, atau mereka menjadi orang-orang yang ingkar, ya, bukan menjadi orang-orang yang beriman, bukan menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kami rasakan azab itu kepada mereka. Ayat ini menggambarkan kepada kita, hadir rahimakumullah, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama sekali adalah bahwa kalau di suatu negeri itu penduduknya, masyarakatnya adalah masyarakat yang beriman kepada Allah. Kita tahu bahwa iman itu maknanya kita mengagungkan Allah, mempercayai Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga yang kedua adalah wattaqau, mereka itu bertakwa. Jadi digandingkan iman dan takwa. Iman itu hubungan seseorang dengan Allah. Takwa ini ada dua dimensi takwa itu. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan al-imtisalu bi awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah. Jadi kalau orang bertakwa, dia orang yang menjunjung tinggi semua perintah Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia salat, dia puasa, dia bayar zakat, dia naik haji kalau dia mampu, itu bagian daripada takwa. Kemudian wajtinabu nawahih, mampu meninggalkan larangan Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan zina, meninggalkan pergaulan bebas, meninggalkan judi, meninggalkan minum khamar, dan hal-hal yang negatif yang lain. Di takwa itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua. Ada yang berkaitan dengan Allah, ada yang berkaitan dengan kita meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak orang dengan Allah dekat, dia rajin sholat, luar biasa rajin sholatnya. Di sisi lain, maksiat juga rutin. Nah, ini belum menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa itu dengan Allah kuat hubungannya, kemudian juga mampu dia meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala.
Bila hal ini kita lakukan, penduduk bumi itu dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Mereka menjunjung tinggi semua perintah Allah. Semua maksiat-maksiat itu dia tinggalkan, maka Allah akan menjanjikan kepada mereka, akan kami bukakan, kata Allah. Kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, bagi penduduk kampung itu, barakat, keberkahan. Nah, jadi barakat ini Allah sebutkan dalam ayat ini dalam bentuk jamak. Jamak muannas, ini kalau yang paham bahasa Arab, jamak itu lebih daripada 2. Nah, jadi 3 ke atas atau 2 ke atas. Allah bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Berkah itu maknanya apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi makna berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi apa yang Allah tambahkan? Allah tambahkan rezeki, Allah tambahkan kemudahan dalam urusan, Allah tambahkan keamanan, ketentraman, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain yang Allah tambahkan kepada mereka. Ini Allah janjikan, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau suatu penduduk kampung itu mereka rajin beribadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat, maka penduduk negeri itu akan aman, tentram, sejahtera, dan Allah akan lindungi kampung itu dari berbagai macam bala bahaya dan malapetaka. Karena berapa? Karena mereka dekat dengan Allah dan mereka itu juga meninggalkan maksiat-maksiat. Ini poin pertama, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lihat di kondisi kita di Aceh saat ini. Apakah kampung kita, negeri kita di Aceh ini telah menerapkan 2 dimensi ini, dimensi keimanan kepada Allah dan dimensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya masjid di sepanjang Aceh ini, di setiap masjid. Apakah masjid itu sudah penuh dengan orang-orang yang menunaikan sholat, terutama sholat subuh misalnya? Nah, kalau misalnya penduduk negeri kita di kampung kita ini, jumlah sholat subuhnya ramai, insya Allah itu akan aman, tentram kampung itu. Namun kalau seandainya orang yang sholat subuh itu sedikit, atau bahkan tidak ada, masjid kosong, maka tidak akan Allah turunkan keberkahan di kampung itu. Begitu pula dengan maksiat. Kita lihat maksiat, hadirin rahimakumullah, kita telah menerapkan syariat Islam. Apakah di suatu kampung itu ada judinya, ada pergaulan bebasnya, ada maksiat-maksiat yang lain? Bila ada, maka keberkahan itu Allah tidak akan turunkan kepada mereka. Jadi ini satu poin, hadirin rahimakumullah, bila kita ingin makmur, bila kita ingin aman, bila kita ingin sejahtera, mudah rezeki, jauh daripada bahaya, dari malapetaka, maka iman dan takwa itu sangat menentukan sekali. Maka inilah perlu kita bentuk, ya, kampung-kampung yang mereka kampung beriman dan kampung bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, walakin kadzabu, kata Allah. Tetapi orang-orang tadi berdusta kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bermaksiat kepada Allah. Tidak salat 5 waktu, tidak berpuasa Ramadan, tidak bayar zakat bagi yang mampu. Bahkan mereka juga bermaksiat kepada Allah. Ya mungkin sekarang banyak orang, maaf ya, main judi. Nah, kalau dulu judinya itu terang-terangan di atas meja, sekarang judinya online. Dan mungkin di kampung-kampung juga orang yang banyak terkontaminasi dengan judi online ini. Begitu juga dengan pergaulan bebas. Ya, di daerah tertentu ada kuat pergaulan bebasnya. Dan sangat mengerikan, hadirin rahimakumullah. Nah, ini dianggap bermaksiat, dianggap dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah katakan? Fa'akhadnahum baghtatan. Lalu kami turunkan azab kepada mereka. Bima kanu yablisun, dengan apa yang telah mereka lakukan tersebut. Maka poin yang kedua, hadirin rahimakumullah, bahwa kalau suatu negeri itu mereka berbuat maksiat kepada Allah, jauh dari Allah, mengerjakan kemungkaran, maka Allah akan turunkan azab, turunkan bala, hadirin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan
Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan ya'tiha rizquha ragadan fakafarat bi an umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Dalam Quran Allah perumpamakan ada sebuah kampung. Kampung itu dulu makmur, sejahtera, aman, tentram. Rezekinya dijamin oleh Allah. Rezeki besok udah datang hari ini. Sangkinkan makmurnya negeri itu. Enggak perlu berpikir untuk makan esok. Allah sudah jamin. Fakafarat bi'an umillah. Tapi mereka kufur terhadap semua nikmat-nikmat Allah itu. Fa'adzaqahallah, maka Allah rasakan kepada mereka apa? Libasal ju', rasa lapar. Allah kasih kepada mereka apa? Rasa lapar. Rasa lapar ini Bapak Ibu rahimakumullah itu mengerikan. Bayangkan kita kalau nggak ada makanan satu hari itu apapun ya dalam hidup ini akan menimbulkan emosi, kemarahan dan lain-lain sebagainya. Ini saudara-saudara kita yang kena banjir kemarin, ada yang terisolir itu bukan sehari nggak makan, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Kami baru pulang dari Aceh Tamiang, ya hari Sabtu lalu berangkat ke Aceh Tamiang, bukan via darat, ya via udara karena tidak ada tembus ke sana. Berangkat siang, Bapak Ibu rahimakumullah, jam 1 dari Medan, naik kendaraan dan membawa bantuan dengan truk. Kami lupa menyiapkan makanan. Sore baru sampai di kota Aceh Tamiang tersebut, di Kuala Simpang. Ternyata Kuala Simpang mati. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, kedai-kedai semuanya tutup, jalan berdebu. Ya, dan macet hadirin rahimakumullah. Kami belum makan siang. Dan tidak tahu, mungkin Allah mendesain kami nggak beli makanan, ya karena memang makanannya itu ada di mobil truk, satu lagi kami di mobil di mobil kendaraan pribadi, kami jalan terus. Kapan dapat makanan? Itu jam 10 malam. Ketika kami keluar dari Kuala Simpang itu baru bisa keluar dan makan di daerah mendekati Aceh Langsa di Manyak Payet. Dan kami mengatakan, ya Allah, ini baru mungkin 5 jam nggak makan. Begitu terasa perut itu perih dan lapar sekali. Bayangkan kalau berhari-hari tidak makan, bagaimana itu hadirin rahimakumullah. Ternyata dalam ayat yang tadi Allah sebutkan kalau orang itu berbuat maksiat kepada Allah, bisa saja Allah rasakan lapar kepada mereka sebagai bentuk teguran ya kepada mereka tersebut, dan tidak ada makanan, tidak ada apapun, tidak ada air. Maka di sana itu krisis air. Air saja sulit. Sampai-sampai kemarin diberitakan mereka meminum air lumpur tersebut karena tidak ada air yang lain. Bahkan dalam fikih Bapak Ibu rahimakumullah ada disebutkan sebab-sebab dibolehkan tayamum itu ada kondisi tertentu, ada orang-orang yang terisolir di sebuah tempat ya karena nggak ada yang lain, itu air pipis sendiri yang dia minum karena memang kondisi yang sangat darurat sekali. Dan ini yang dialami oleh saudara-saudara kita. Saya tidak mengatakan bahwa ini sebagai sebuah bala daripada Allah, tetapi kalau ayat tadi kita melihat ada kampung yang negeri itu aman, tentram, damai, rezekinya terjamin, tapi mereka kufur terhadap nikmat Allah, tidak mau salat, pergaulan bebas tinggi, kemaksiatan tinggi, judi tinggi hadirin rahimakumullah, dan juga narkoba saat ini, mengerikan, narkoba dari daerah-daerah tertentu itu. Maka Allah katakan apa? Fa'adzaqahallah. Allah rasakan kepada mereka libasal ju', yaitu rasa lapar, wal khauf, dan rasa takut. Itu mencekam hadirin rahimakumullah kondisinya. Bima kanu yasnaun, atas apa yang mereka telah lakukan tersebut. Ini tentu Bapak Ibu rahimakumullah ini harus menjadi sebuah renungan buat kita bersama. Apakah yang Allah kirimkan kepada kita saat ini itu merupakan cobaan, ujian, atau malahan bala sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Tentu kuadratnya atau derajatnya berbeda-beda. Kalau yang mungkin kena itu adalah orang-orang yang soleh, ini ingat Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau sudah Allah turunkan bala, itu Allah ratakan azab itu. Allah nggak pandang dia orang soleh, lalu Allah selamatkan dia, tidak.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan hati-hati kalian, kata Allah, untuk berbuat kejahatan. Karena kalau Allah sudah timpakan bala itu kepada mereka, maka Allah ratakan kepada mereka tanpa memandang orang saleh, dan orang saleh itu juga kena. Oleh karena itu, kita orang yang saleh-saleh itu jangan diam. Lihat maksiat, tegur. Ya, maka ada nahi mungkar namanya. Ya, jangan sempat kita membiarkan. Kalau kita membiarkan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, itu sama dengan kita mengundang turunnya bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kondisi kita di Aceh ini yang kena banjir dan musibah itu kebetulan kenanya orang-orang baik. Itu sebagai sebuah ujian buat mereka. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, apa kata Rasul? Asyaddul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Yang paling berat ujian di dunia ini itu para nabi. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak nabi. Itu paling banyak Allah uji mereka itu. Allah uji dengan ekonomi yang sempit, Allah uji dengan keluarga, Allah uji dengan hinaan, cacian. Ya, ini Rasul sebutkan. Dalam hadis yang lain disebutkan, asyaddul bala al-anbiya summas salihun. Yang paling berat balanya itu adalah nabi dan orang-orang salih. Kita Bapak Ibu rahimakumullah, kalau nggak ada kena musibah, nggak ada ujian, nah, kita nggak termasuk orang-orang salih. Nggak sama kita dengan para nabi-nabi. Nah, bukan berarti kita meminta supaya datang bala ya tentang musibah kepada kita. Dan dalam sambungan hadis itu disebutkan oleh Rasul, yubtalar rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu Allah akan uji sesuai dengan tingkatan agamanya. Wa in kanat dinuhu salabatan fakana bala'uhu asyad. Kalau seandainya agamanya itu kuat, kokoh, maka lebih besar ujian yang Allah berikan kepada mereka. Maka orang-orang saleh, Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama, itu berat-berat ujiannya. Tapi kalau seandainya orang-orang yang awam, orang-orang biasa, maka disebutkan Nabi di ujung hadis itu, wa in kanat dinuhu riqqatan fayubtala ala hasbi dinihi. Kalau seandainya agamanya rendah, agamanya itu ringan, maka diuji sesuai dengan tingkatan agamanya tersebut. Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, 2 poin ini. Yang pertama, ya, kalau kita ingin dinaungi oleh Allah dengan rezeki, dengan keamanan, ketentraman, dekatkan diri dengan Allah, kepada Allah dengan amal-amal saleh dan tinggalkan kemungkaran. Yang kedua, kalau kita berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, berbuat kemungkaran, berbuat dosa, ini sama dengan kita mengundang bala turunnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menginginkan akan kita ini adalah orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita bersama atas beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang kami bacakan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.